Oke, hari ini kita akan bicarakan firman Tuhan sesuai dengan perayaan kita hari ini adalah Ascension of Christ atau kenaikan Kristus ke surga. Ini salah satu yang disebut sebagai peristiwa Kristus. Kalau kita bicara peristiwa Kristus, itu ada dua. Ada yang disebut sebagai humiliation of Christ, perendahan Kristus. Nah, perendahan Kristus itu nampak di dalam pengakuan iman rasuli kita. Ya, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Kalau saudara lihat kan Kristus dari atas, dari surga. Lahir dari anak darah Maria, berarti datang ke dunia, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini penurunan yang sangat drastis. Maka ini disebut sebagai perendahan Kristus, humiliation of Christ. Tapi sebaliknya ada yang namanya exaltation of Christ, pemuliaan Kristus. Jadi Kristus yang tadi turun, sekarang mulai naik. Nah, pemuliaan Kristus itu titik awalnya adalah kebangkitan. Setelah kebangkitan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan puncak dari pemuliaannya adalah akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi peristiwa Kristus itu ada dua, perendahan dan pemuliaan. Karena itu, waktu kita bicara soal kenaikan Kristus ke surga, ini tahap kedua dari pemuliaan setelah kebangkitan. Ya, nah semua peristiwa Kristus itu selalu mempunyai manfaat ganda. Pertama adalah untuk Kristus sendiri dan yang kedua untuk kita. Ambil contoh kebangkitan saja. Kebangkitan Kristus itu memang bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat untuk Kristus juga. Kenapa? Karena kalau dia tidak bangkit, padahal sebelumnya dia sudah propaganda bahwa anak manusia akan dibunuh dan pada hari ketiga akan bangkit. Dia ngomong itu sampai ke murid-muridnya, ke khalayak ramai, ke musuh-musuhnya juga tahu. Dan kalau dia tidak jadi bangkit, saudara bayangkan apa kata dunia. Semua kata-katanya, semua pengajarannya akan dianggap penipuan karena ternyata dia tidak bangkit. Jadi kebangkitan Kristus itu berguna bagi Kristus, di samping juga berguna bagi kita. Demikian juga kenaikan Kristus itu berguna bagi dirinya, tetapi juga berguna bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang kegunaannya kenaikan Kristus bagi kita. Atau dengan bahasa lain, sebenarnya apa arti dan pentingnya kenaikan Kristus ke surga itu bagi kita. Nah, ini penting karena kita mau melihatnya dari hal-hal yang ditandakan atau dimulai, atau kenaikan Kristus itu menjadi sebuah pertanda dari sesuatu. Nah, apa itu? Nah, hari ini saya mau bicarakan beberapa hal. Pertama adalah kenaikan Kristus ke surga menandai berakhirnya pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Saudara, Kristus datang ke dunia pada waktu Natal dan memang dia datang membawa sebuah misi. Misi yang diemban dari Bapanya. Misinya apa? Kalau kita lihat Yohanes 6 ayat 38, dia bilang, "Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Bapa yang mengutus Yesus. Bapa mengutus Yesus bukan berarti Bapa lebih hebat dari Yesus, bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus. Ini penting karena Erastus Sabdono itu mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bapa itu adalah major God, Allah mayor, sedangkan Yesus itu adalah minor God, Allah kecil, Allah yang minor. Kenapa? Karena dia dasar satu yang dia pakai adalah bahwa Allah Bapa mengutus Yesus. Kalau Bapa di mana-mana, yang mengutus itu lebih tinggi dari yang diutus.
Maka Bapa mengutus Yesus, berarti Bapa lebih besar dari Yesus, lebih tinggi dari Yesus. Dia Allah senior dalam bahasanya saksi Yehova, sedangkan Yesus itu adalah Allah junior. Tapi saudara-saudara, ini jelas sesuatu ajaran yang sesat. Ya, ajaran yang sesat. Mengapa? Karena dalam kedudukannya, waktu dia menjadi utusan, memang dia lebih rendah. Tapi itu tidak berpersoalan dengan urusan kealahan yang adalah urusan hakikat. Saya ada di sini, lalu saya misalnya mengutus Pak Ime, saya utus untuk ikut sidang di Malang, ikut rapat di Malang. Nah, secara fungsi saya pengutus, beliau diutus, beliau di bawah saya. Tapi secara hakiki saya ini manusia. Dia, apakah dia menjadi bukan manusia karena saya mengutus dia? Tidak. Saya manusia, saya mengutus dia, dia tetap manusia. Apakah manusianya menjadi satu level di bawah kemanusiaan saya hanya karena dia diutus saya? Tidak. Dia manusia yang setara dengan saya. Saya tidak lebih tinggi dari dia, dia tidak lebih tinggi dari saya dalam hakikat kemanusiaan. Tapi demi keteraturan, maka saya pemimpin mengutus beliau mewakili saya di Malang. Nah, dalam hal kealahan, Yesus tidak lebih rendah sedikit pun dari Allah Bapa. Tapi dia dalam fungsinya, memang dia lebih rendah. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan dirinya pada waktu Natal itu. Waktu dia jadi manusia, dia jelas merendahkan diri. Kenapa? Karena manusia memang lebih rendah dari Allah. Dalam fungsi itu dia lebih rendah. Tapi dalam hakikat kealahan, dia tidak menjadi Allah junior atau minor God seperti yang dikatakan Erastus Sabdono. Itu banyak orang menyukai dia, tapi sebenarnya itu ajarannya sesat itu. Ya, lebih cocok saksi Yehova itu. Makanya dia larang orang tidak boleh berdoa kepada Yesus, hanya berdoa kepada Bapa saja. Ya, saudara silakan cari di YouTube itu video perbandingan saya antara ajaran saksi Yehova seperti ajaran Erastus Sabdono, seperti bandingkan, dan ternyata memang mirip. Itu perbandingan itu dengan video-video langsung, dengan kutipan-kutipan langsung. Ya. Jadi bahwa Bapa mengutus Yesus tidak berarti Yesus menjadi Allah yang lebih rendah. Tidak. Nah, di sini kita bisa lihat Yesus mengatakan dia datang dari surga, turun dari surga, melakukan kehendak Bapanya. Bapanya mengutus. Berarti dia memang membawa sebuah misi. Nah, misinya apa? Misinya misi penebusan dan penyelamatan. Juga misi pemberitaan Injil. Perhatikan Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia memberikan nyawanya. Anak manusia datang. Ini misi. Misinya adalah untuk mati. Jadi kita semua lahir untuk hidup. Tapi dia lahir untuk mati. Galatia 1:3-4. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dan Lukas 4:43. Aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. Berarti Yesus mempunyai misi ke dunia ini. Misi penebusan, penyelamatan, dan pemberitaan Injil. Karena itu sepanjang lebih dari 3 tahun dia berkeliling bersama murid-muridnya dari kota ke kota, desa ke desa, beritakan Injil. Dan pada akhirnya dia melakukan pekerjaan penebusan dan penyelamatan dengan naik dan mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, dilihat dari misinya ini atau tujuan ini, maka sebenarnya pada waktu dia sudah mati di atas kayu salib, misinya telah selesai. Beberapa saat menjelang dia mati, dia tahu bahwa semuanya akan segera selesai. Maka dia sudah berdoa kepada Bapanya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menyelesaikan. Dia tahu bahwa begitu dia mati, misi ini selesai. Sebelum dia mati beberapa saat, dia langsung
Karena dia tahu pasti itu akan terjadi. Dia bilang bahwa dia menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Dan ketika dia di atas kayu salib, ya, waktu dikasih Yesus di atas kayu salib diberi minum 2 kali. Minum pertama dia tolak. Kenapa? Karena minum pertama itu mengandung ramuan-ramuan khusus untuk memperingan sakit di atas kayu salib. Jadi kalau sampai Yesus minum itu semacam minuman bius, maka sakitnya sedikit berkurang. Jadi saudara bayangkan kalau Yesus harus sakit 100%, begitu dia minum minuman yang ditawarkan, maka sakitnya berkurang 10%, 90% dia menanggung hukuman dosa, 10%-nya sisa kau tanggung sendiri. Maka masuk neraka semua. Karena syarat masuk neraka itu dosa 1. Coba hitung 10% dosa saudara berapa? 10% atau dia minum anggur itu dan kurang saja sakitnya 1%, 99%. 1% tanggung sendiri. Maka celakalah kita. Tapi tidak, itulah sebabnya dia menolak minum. Semua orang percaya harus bersyukur saat itu Yesus menolak minum. Karena kalau dia minum, masuk neraka semua. Nah, tapi setelah itu dia terus mengalami penderitaan sedemikian rupa. Dan setelah itu tiba-tiba dia minta minum. Tadi tolak minum, sekarang minta minum. Kenapa sekarang minta minum? Karena ingat dia tidak makan dan tidak minum sepanjang Kamis malam. Sampai dia naik di atas kayu salib. Dalam Mazmur dikatakan lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya itu. Dan kenapa dia minta minum? Untuk dia mengucapkan 2 kata. 2 kata itu apa? Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sudah selesai. Seandainya dia sempat minum, maka dia pasti akan bilang hampir selesai. Sebagian besar sudah selesai. Tapi tidak. Sudah selesai. Mengapa? Karena memang pekerjaan penebusan sudah selesai. Di atas kayu salib, seluruh pekerjaan Kristus sudah selesai. Maka setelah itu, dia menyerahkan nyawanya, mati, dan lalu bangkit. Lalu selama 40 hari, menunjukkan dan membuktikan bahwa dia hidup. Dan setelah itu dia kembali ke surga. Dengan demikian, kembalinya Kristus ke surga itu menandakan bahwa misi yang dia bawa, tujuan yang dia bawa datang ke dalam dunia itu memang sudah selesai. Maka kelarlah pekerjaan Kristus di bumi. Karena itu jangan pernah harap Kristus datang ke bumi lalu mati lagi. Tidak mungkin itu terjadi. Karena sudah selesai. Beres. Lengkap. Nah, dia kembali ke surga. Kalau pekerjaannya di bumi sudah selesai terus dia kembali ke surga, lalu bikin apa di sana? Nganggur. Pangku kaki. Tidak. Dia memang menyelesaikan pekerjaannya di bumi, tapi kenaikannya menandakan selesai pekerjaan di bumi, tapi juga menandakan hal lain adalah dimulainya pekerjaannya di surga. Nah, pertanyaan kita adalah di surga dia kerja apa? Ada banyak pekerjaannya. Seperti menjadi raja, memerintah alam semesta, memerintah gereja. Juga pekerjaannya lain adalah dia menyediakan tempat di surga bagi kita. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi salah satu pekerjaan yang menurut saya paling penting di surga itu adalah Kristus menjadi imam besar. Ya, imam besar. Coba saudara perhatikan Ibrani 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Melintasi semua langit artinya naik ke surga. Karena dalam pikiran orang Yahudi, langit atau surga itu ada tingkat-tingkatnya. Dalam pikiran mereka. Ya. Nah, karena itu dikatakan bahwa dia telah melintasi semua langit, artinya dia sudah naik ke surga. Dan perhatikan di kalimat pertama tadi, kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kalau begitu, Kristus yang telah melintasi semua langit di surga, dia jadi imam besar.
Lihat lagi Ibrani pasal 8. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Berarti sudah naik ke surga nih. Sudah duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka dia menjadi imam besar. Tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Di dunia ada pelayanannya, tapi di surga dia mendapatkan sebuah pelayanan yang jauh lebih agung. Apa pelayanannya? Dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Dia menjadi pengantara. Imam itu pengantara. Di dalam perjanjian lama, imam itu berfungsi sebagai perantara. Manusia tidak bisa datang langsung kepada Allah. Harus ada jembatannya. Dan jembatannya itu adalah imam. Saudara ingat ya, jembatan itu adalah, imam itu merupakan jembatan. Nah, kalau Kristus jadi jembatannya, Kristus menjadi imamnya, maka apa yang dia kerjakan sebagai imam? Banyak. Dia menjadi imam atau dia menjadi pengantara itu untuk membela. Misalnya membela kita di hadapan Allah Bapa. Saya ambil contoh. Misalnya Allah Bapa ini kan Allah yang pasti akan menghukum dosa. Tidak bisa tidak menghukum dosa. Lalu tiba-tiba Ibu Rita berbuat dosa. Maka Tuhan Allah Bapa ini kira-kira Allah Bapa siap untuk menghukum. Pada waktu Allah Bapa siap menaruh hukumannya, tiba-tiba Kristus muncul sebagai pembela. Sabar. Dosa mana yang telah membuat dia mau dihukum oleh Allah Bapa? Dia telah mencuri. Lalu Yesus berkata, waktu dia mencuri, bukankah dosa mencuri itu telah kutebus sampai selesai di atas kayu salib? Maka Allah Bapa tidak jadi menghukum Ibu Rita. Jadi dia sebagai pembela, itu artinya dia membela kita di hadapan Bapa. Saudara bisa baca itu sendiri di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebagai imam dia muncul sebagai pembela di hadapan Allah. Tapi juga sebagai imam dia mengerti kelemahan-kelemahan kita sebagaimana dibicarakan dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Tapi salah satu tugas imamat yang paling besar dari Kristus adalah sebagai jembatan. Karena dia jembatan, maka tanpa dia tidak mungkin orang bisa sampai kepada Allah. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa? Karena dia jembatannya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Tanpa dia tidak mungkin datang kepada Allah. Mengapa oleh dia datang kepada Allah? Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara, imam besar bagi kita. Oleh dia orang datang pada Allah. Tanpa dia tidak bisa datang pada Allah. Biarpun satu hari 5 kali berteriak Allah, pakai toa juga, tidak mungkin bisa datang. Karena dia adalah pengantara. Pengantara ini atau jembatan ini berlaku untuk diri kita yang berkenaan dengan keselamatan kita. Tapi juga berkenaan dengan doa kita. Kenapa kita tiap kali berdoa, habis berdoa dalam nama Yesus? Yohanes 16 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya padamu dalam namaku. Maka kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa arti berdoa dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus artinya atas jasa Yesus doa saya sampai kepada Allah. Bapa kami di surga. Tapi kalau Yesus tidak ada, doamu tidak pernah sampai pada Bapa di surga. Maka berdoa itu perlu disadari, didasarkan pada sebuah kesadaran. Doa saya sampai ke surga didengar Bapa karena ada Yesus sebagai jembatan. Jadi bukan hanya soal diri saya sampai surga karena Yesus, tapi doa saya sampai didengar itu karena Yesus. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, waktu mereka berdoa, doanya sampai kepada Bapa? Tidak. Tapi kalau memang doa mereka tidak sampai kepada Bapa, lalu waktu mereka berdoa, mereka dapatkan apa yang mereka minta, mereka dapat dari siapa? Kalau memang tidak dari Bapa. 2.
Pertama dari setan. Setan yang mengabulkan doa. Sampai batas tertentu setan bisa. Ingat, setan pernah ngomong kepada Yesus, lihat seluruh kerajaan dunia ini, kalau engkau sujud menyembah aku akan kuberikan padamu. Sampai batas tertentu setan bisa. Tapi kedua, bisa Tuhan yang melakukan. Bukan karena dia sudah percaya, tapi dia orang pilihan Tuhan yang nantinya misalnya melalui doa itu ternyata dia ditarik untuk menjadi beriman. Tapi kalau orang itu bukan orang pilihan sama sekali. Ingat ya, orang pilihan itu ada dua. Orang pilihan yang sudah ditarik, itu yang jadi percaya. Kedua, orang pilihan yang belum ditarik, itu masih agama lain. Masih kafir misalnya, masih ateis. Tapi kalau dia orang pilihan, satu hari Tuhan akan panggil dia. Nah, untuk orang pilihan yang belum dipanggil, Tuhan bisa mengabulkan doanya walaupun dia belum percaya Yesus sebagai cara untuk memanggilnya. Tapi bagi orang yang non pilihan sama sekali, memang tidak bisa doanya sampai. Sudah tidak percaya Yesus, lalu bagaimana doanya bisa sampai ke surga? Tidak bisa. Jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kenaikan Kristus ke surga. Jikalau dia tidak ke surga, kita tidak bisa datang pada Allah. Doa kita pun tidak sampai. Tapi dengan dia di surga, lalu dia jadi imam, jadi pengendara, maka kita bisa datang tiap saat kepada Allah. Baik untuk diri kita sendiri, keselamatan kita, maupun untuk doa-doa kita. Nah, dan ingat baik-baik kata Paulus, pengantaranya cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jadi jembatannya satu saja. Karena itu Kristus itu satu-satunya imam. Tapi mungkinkah dulu Kristus satu-satunya imam, belakangan imamnya dikasih ke orang lain? Bukankah di dalam perjanjian lama ayah yang jadi imam? Lalu besok turunannya jadi imam. Karena imam besar itu harus turunan Harun. Harun jadi imam besar. Anak-anak Harun, keturunan Harun. Jadi di dalam perjanjian lama imamat itu bisa diberikan kepada orang lain. Mungkinkah begitu bagi Kristus? Penulis Ibrani bilang tidak. Ibrani 7 ayat 24. Tetapi karena dia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Maka Kristus sebagai pengantara tidak pernah dialihkan kepada pendiri agama manapun, nabi manapun, rasul manapun, siapapun tidak pernah bisa dialihkan. Karena itu dari dulu Kristus pengantara sampai selama-lamanya. Tidak ada pengantara lain. Di sini saya perlu koreksi satu kalimat yang saya sering kali banyak dengar dan populer. Suami itu adalah menjadi imam bagi keluarga. Saudara dapat konsep itu dari mana? Imam itu pengantara. Apakah suami menjadi pengantara antara kamu dengan Allah? Tidak. Kristus satu-satunya imam, satu-satunya pengantara. Suami istri kedudukannya sama di hadapan Allah. Hanya bisa datang kepada Allah melalui Kristus. Jadi tidak ada istilahnya suami jadi imam. Itu konsep agama lain mungkin. Atau konsep Kristen yang tidak mengerti apa sebenarnya arti imam. Jadi yang suka-suka omong begitu bertobatlah. Ya, itu salah itu. Iya, tapi maksudnya suami memimpin keluarga untuk pimpin doa. Kalau begitu lebih baik gunakan istilah lain. Daripada menggunakan istilah imam, padahal imam itu sendiri artinya perantara. Perantara kita hanya satu. Kita di sini, Allah di sini, Kristus di tengah. Tapi jangan tambah imam. Allah di sini, Kristus di tengah. Sebelum Kristus, di bawah Kristus ada siapa lagi? Ada mamanya, ada pamannya, ada siapa lagi? Wih, jembatannya banyak sekali. Tidak. Tidak bisa beralih imamatnya. Karena itu, di luar Kristus tidak mungkin orang diselamatkan. Di luar Kristus tidak mungkin orang bisa sampai kepada Allah. Itulah sebabnya pentingnya bagi kita. Kenapa kita terus berseru supaya orang percaya kepada Kristus. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Injil terus diberitakan? Karena imamnya satu. Kecuali ada imamnya banyak ya sudah masing-masing jalan sendirilah lewat agamanya. Tapi kalau imamnya satu-satunya lewat Kristus, terus kita tidak beritakan Injil,
Kan berarti semua orang lagi jalan menuju binasa. Maka kesadaran bahwa Kristus adalah satu-satunya imam, itu harus membawa kesadaran pada pemberitaan Injil. Makanya Homer Ken, dia bilang begini, karena hanya ada satu pengantara, maka orang-orang Kristen mempunyai kewajiban untuk menyatakan dia kepada semua orang. Kristus sudah naik ke surga. Tugasnya di bumi selesai. Dimulai tugasnya di surga. Tugasnya apa? Jembatan buat saudara. Karena itu Kristus yang naik membuat kita punya jembatan. Kalau Kristus tidak naik, kita pun tidak punya jembatan. Maka kita harus bersyukur karena Kristus telah naik ke surga. Jadi imam, satu-satunya imam besar kita. Kenaikan Kristus menandai berakhirnya tugasnya di bumi dan awal tugasnya di surga. Yang kedua, kenaikan Kristus ke surga menandai keberhasilan pekerjaannya di dunia ini. Tadi kita sudah bahas, Kristus datang ke dalam dunia membawa misi, tugas dari Bapaknya. Tugasnya sudah selesai, dia kerjakan. Ini dibuktikan dengan naiknya dia ke surga. Tapi kenaikan ke surga tidak hanya sekedar menandai tugasnya sudah selesai, tapi bahwa tugas itu telah berhasil dan diselesaikan dengan sempurna. Sebuah tugas bisa selesai, tapi belum tentu selesai dengan sempurna. Suatu hari saya berjalan-jalan di Malioboro, Jogja. Ada lagu yang indah di Malioboro. Waktu jalan-jalan, datanglah seseorang. Saya lihat, Pak, mau dilukis? Maksudnya, ya Bapak duduk, saya lukis wajah Bapak. Oh ya, oke. Maka duduklah saya di depannya. Dan dia mulai pekerjaannya, melukis. Cukup lama memang. Dan pada akhirnya dia menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya selesai. Pertanyaannya, yang selesai itu sempurna atau tidak? Begitu dia menyelesaikan pekerjaannya, hasilnya begini. Menurut saudara sempurna tidak? Begitu saya lihat, apakah dia menyelesaikan pekerjaannya? Selesai. Apakah sempurna? Bikin saya puas? Tidak. Karena rasanya agak aneh itu ya. Jadi selesai ya, tapi sempurna tidak. Jadi sesuatu yang selesai belum tentu sempurna. Kenaikan Kristus ke surga itu menandakan tugasnya selesai. Tapi bukan hanya itu, menandakan bahwa tugasnya selesai dengan sempurna. Perhatikan Ibrani 9 ayat 12. Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia mendapat kelepasan yang kekal. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Perhatikan ulang. Dia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saya mau jelaskan beberapa frase di dalam ayat ini. Pertama adalah dia telah masuk satu kali selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa pekerjaannya sempurna. Mengapa? Mengapa selama-lamanya masuk satu kali selama-lamanya itu menunjukkan kesempurnaan? Karena ini kontras dengan imam-imam orang Yahudi. Imam-imam orang Israel. Memangnya imam Israel bagaimana?
Ibrani 10 ayat 1. Dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Berarti iman perjanjian lama itu tiap tahun harus masuk. Tiap tahun harus kasih korban. Berarti kalau sampai 30 tahun berarti 30 kali masuk dan kasih korban. Tapi Kristus, dia telah masuk satu kali untuk selamanya. Berarti pekerjaan dia sebagai imam itu jauh lebih berhasil daripada imam di dunia. Lebih sempurna daripada imam di dunia. Imam di dunia setiap tahun harus masuk. Tapi Kristus satu kali saja dan selama-lamanya. Sempurna. Frase yang kedua dikatakan bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Tapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah saudara-saudara, sebenarnya memang imam-imam bawa darah lembu, kambing, domba, dan sebagainya. Sebenarnya darah kambing domba itu tidak pernah bisa menebus. Lalu kalau tidak pernah bisa menebus, sebenarnya lalu kenapa harus diperintahkan dalam perjanjian lama? Itu diperintahkan hanya untuk menjadi bayangan. Kenapa sih saudara pernah pikir tidak? Kenapa sih di dalam perjanjian lama penebusan dosa apa segala mesti pakai darah? Ada kuasa dalam darahnya. Dosa kita dihapus oleh darah Kristus. Kenapa mesti pakai darah? Karena menurut imamat darah itu hidup. Nyawa itu ada di dalam darah. Nyawa ada di dalam darah bukan berarti betul-betul ada nyawa secara harfiah dalam darah. Karena kalau nyawa itu betul-betul ada dalam darah, begitu gula darah berarti nyawanya manis. Begitu terpotong lalu darah keluar tumpah, itu artinya nyawa tertumpah. Darah tinggi berarti nyawa sedang tinggi. Tidak. Maksudnya adalah nyawa ada dalam darah itu artinya sepanjang ada darah, lu hidup kawan. Tapi darah habis, lu habis juga. Ya kan? Karena itulah maka darah itu bicara soal nyawa, bicara soal hidup. Nah, upah dosa itu maut. Upah dosa itu mati. Mati dilambangkan dengan penumpahan darah. Maka untuk bisa menebus hidupmu, kamu orang berdosa, kamu harus mati. Untuk bisa mengatasi kematian, harus ada darah yang tumpah. Pakai darah apa? Kambing domba. Apakah darah kambing domba bisa menghapus dosa? Tidak. Terus itu cuma bayangan. Harus ada satu darah yang lebih hebat daripada darah kambing domba. Dan penggenapannya pada Kristus. Makanya Kristus datang tidak bawa darah kambing, darah domba seperti imam perjanjian lama. Ibrani 10 ayat 1-4 dikatakan, karena itu dengan korban yang sama, kambing domba itu, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti tidak mempersembahkan korban lagi. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Nah, kalau dengan darah kambing domba dan dikatakan orang yang mengambil bagian di dalamnya tidak mungkin disempurnakan. Maka sekarang Kristus itu sudah membawa bukan darah domba jantan, darah anak lembu, tapi darahnya sendiri. Maka ini pasti sempurna. Kasihan ya orang Yahudi. Sampai hari ini masih potong kambing domba dengan teman kita sebelah itu. Sampai hari ini masih kambing domba, darah domba yang dipotong. Kita sudah tinggalkan lama. Kita sudah tinggalkan 2000 tahun. Karena itu kalau kau jadi mualaf tuh kau mundur 2000 tahun. Sadar kawan. Ya. Mau maju atau mau mundur? Tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan bisa menghapus dosa. Tidak bisa. Kalau begitu korban yang Kristus berikan pasti sempurna. Ketiga ada frase dia telah mendapat kelepasan kekal. Dia mendapat kelepasan kekal maksudnya bukan dirinya sendiri dapat kelepasan kekal. Maksudnya adalah dia mendapat kelepasan kekal untuk orang-orang yang dia tebus. Maksudnya begitu. Makanya saya kutip di dalam Ibrani 9 ayat 12.
Versi Indonesia sehari-hari. Kristus memasuki ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu dia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Dia membawa darahnya sendiri dan dengan itu dia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Versi NIV digunakan eternal redemption, suatu penebusan yang kekal. Jadi Kristus memberikan kelepasan yang kekal, maka ini menunjukkan dia sempurna. Dia masuk satu kali saja selama-lamanya dengan darahnya sendiri, bukan darah kambing dan lembu, dan dia mendapatkan kelepasan kekal. Itu berarti korban yang Kristus berikan sempurna. Perhatikan Ibrani 7, 24, 25. Tetapi karena dia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Dia menyelamatkan dengan sempurna. Maka Kristus saat naik ke surga bukan hanya menandakan kerjanya selesai, tapi kerjanya selesai dan sempurna. Kenaikan Kristus ke surga mengkonfirmasi dan menandai keberhasilan dan kesempurnaan karyanya. Dan saudara, sekarang pikirkan ini. Apabila Kristus sudah menyelamatkan dengan sempurna melalui sebuah penebusan yang kekal selama-lamanya, apakah mungkin saudara tidak selamat? Kalau Kristus menebus Bapa dengan sempurna selama-lamanya, dengan eternal redemption, mungkinkah Bapak tidak selamat? Mungkinkah Bapak berdosa terus besok lalu jadi tidak selamat? Kalau Bapak besok berdosa dan tidak jadi selamat, itu namanya Bapak tidak mendapatkan kelepasan kekal, kelepasan sementara, atau kelepasan bersyarat. Tidak mendapatkan keselamatan kekal, tapi keselamatan bersyarat. Kalau kamu hidup suci, kamu selamat. Kalau kamu berdosa, kamu masuk neraka. Jadi hari ini suci, berarti kita mati hari ini masuk surga. Tapi tiba-tiba besok berdosa, besok pagi berdosa, mati masuk neraka. Tiap hari kita pindah surga neraka terus. Kalau memang seperti itu, siapakah yang bisa yakin bahwa dia pasti akan selamat? Tidak ada. Tapi bersyukur karya Kristus sempurna, dia memberikan penebusan yang sempurna. Dan penebusan yang sempurna itu, ya, kalau sampai kita tidak diselamatkan, itu bertentangan dengan pekerjaan Kristus. Ya. Albert Barnes berkata, penebusan yang diadakan oleh Tuhan Yesus itu untuk umatnya adalah kekal. Itu akan berlangsung selama-lamanya. Itu bukan suatu pembebasan sementara yang membiarkan atau meninggalkan orang-orang yang ditebus dalam bahaya untuk jatuh ke dalam dosa dan kehancuran. Tapi untuk membuat keselamatan itu aman, terjamin, dan pengaruhnya diperluas sampai kekekalan. Itulah sebabnya mengapa saya dan menurut saya mengapa kita harus percaya. Begitu orang diselamatkan, sungguh-sungguh tak mungkin dia terhilang di jalan. Yohanes 10 ayat 28. Mungkin teksnya salah. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Roma 5 ayat 8 dan 9. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Pasti. Kalau memang Kristus sendiri dan rasul-rasul memastikan itu, mengapa kita masih ragu akan keselamatan kita? Kristus yang naik ke surga menunjukkan kerjanya sempurna. Kalau kerjanya sempurna, jangan pernah takut tidak diselamatkan. Asal kamu sudah sungguh-sungguh percaya. Asal kamu betul-betul Kristen sejati, bukan Kristen KTP. Kalau hanya Kristen KTP, tidak ada jaminan bagimu, bahkan ada jaminan yang lain, yaitu jaminan masuk neraka. Ketiga, terakhir.
Kenaikan Kristus ke surga menandai kembalinya kemuliaannya di surga. Kristus itu Allah. Tapi sewaktu datang ke dalam dunia, seperti saya katakan tadi, dia mengosongkan dirinya. Perhatikan Filipi 2 ayat 5. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, saya kasih catatan sedikit. Di sini Alkitab Indonesia menerjemahkannya kurang satu kata. Harusnya bukan walaupun dalam rupa Allah, tapi walaupun ada dalam rupa Allah. Harus ada kata ada di situ. Who being in the form of God. Kata Yunaninya huparkon. Huparkon itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diubah. Mimbar ini kita bisa ubah jadi perahu? Bisa tidak? Bisa. Tinggal balik saja, tambah kayu, tambah lem, apa segala, bisa jadi perahu. Tapi bisakah saudara membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Tidak bisa. Kalau begitu, tidak bisa mengubah mama menjadi bukan mama, itu huparkon. Huparkon itu tidak bisa diubah. Kristus Yesus itu huparkon Allah. Berarti dia tidak bisa diubah menjadi bukan Allah. Sekali Allah, dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Karena itu waktu Natal, Yesus datang sebagai manusia. Itu bukan berhenti jadi Allah. Nah, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Bikin diri jadi kosong. Kenosis di dalam bahasa Yunani. Nah, mengosongkan diri ini tidak boleh mengatakan, oh kalau begitu tadi dia Allah, sekarang menjadi bukan Allah. Itu salah. Karena bertentangan dengan huparkon. Kalau begitu mengosongkan diri itu apa? Mengosongkan diri itu bisa berarti dia secara sengaja tidak menggunakan semua atribut Allahnya. Supaya mudah hidupnya. Yesus itu kan Allah. Kalau Allah itu kan maha hadir. Kalau dia maha hadir, perlukah pinjam keledai lalu berangkat ke Yerusalem? Tidak perlu. Sampai. Tapi dia tidak gunakan itu semua. Yesus itu kan Allah. Dia bisa cipta mujizat. Menghilangkan rasa lapar. Tapi kenapa di padang gurun dia diam-diam dan habis puasa tahan lapar? Bukankah ketika dia buat mujizat lalu lapar dia hilang? Tapi dia tidak gunakan. Itu namanya mengosongkan diri dari atribut Allahnya. Tapi aspek lain adalah dia menanggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Sehingga waktu dia datang ke dalam dunia, dia datang dalam kehinaan. Dia mengosongkan diri, datang dalam kehinaan. Dia lahir ke dalam dunia, itu saja sudah hina. Karena waktu Natal dia Allah sebelumnya. Waktu Natal dia bukan lepas Allah datang ke dunia, tidak. Waktu Natal dia tetap Allah, Allahnya tetap turun, hanya Allah ini ditempeli manusianya. Makanya dia menjadi Allah manusia. Itu sama seperti saya punya baju bagus, tapi setelah itu ambil kain lap lalu tambal di sini. Maka pada waktu dia datang ke dalam dunia saja itu sudah hina. Tapi waktu dia lahir ke dalam dunia, ternyata dia lahir dalam keluarga miskin. Karena Yusuf dan Maria itu orang miskin. Nampak dari persembahan yang dia berikan, itu hanya persembahan orang miskin berupa burung tekukur. Selain itu juga dia lahir, tapi lahir di tempat binatang. Dan dibaringkan di dalam palungan, betapa hinanya dia. Setelah itu semasa pelayanannya dia ditolak oleh banyak orang. Dia hidup di dalam kemiskinan. Dia juga berkali-kali hendak dibunuh. Dia dimaki, dicaci maki, ditolak orang sekampungnya. Dan puncak dia sudah dihina, puncak kehinaannya itu di atas kayu salib. Jauh sebelumnya, kira-kira 750 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kehinaan Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 ayat 2 dan ayat 3. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ada orang pakai ayat ini berarti, Pak, Tuhan Yesus tidak ganteng. Kalau begitu gambar-gambar yang kita lihat, Tuhan Yesus itu ganteng sekali.
Dia tidak tampan. Ini konteksnya Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita. Jadi ini adalah penglihatan saat dia menderita. Dia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kristus yang datang ke dalam dunia betul-betul penuh kehinaan. Kehinaan Kristus ini terlihat lewat puisi berikut ini. Di jalanan yang berdebu, di dunia yang keras, Kristus berjalan dengan lemah dalam kemiskinan. Ia hidup tanpa harta, tak punya tempat meletakkan kepala. Dalam mata keraguan, mereka menatapnya. Dia gila, dia tidak waras lagi. Dia kerasukan setan. Kata-katanya membangkitkan amarah, terancam oleh kebenarannya. Ia dikejar dan dibenci, dianggap sebagai penyesat. Misinya mengancam kuasa dunia yang tidak adil. Roh kebencian terus membara dan merajai. Namun kasihnya tetap tak tergoyahkan. Yang berkuasa bersekutu, hendak menghabisi nyawanya. Namun bukan rencana jahat yang berhasil. Kehendak Bapa jualah yang tak terhentikan. Akhirnya disalib, terhampar penderitaannya. Di sana penghinaan mencapai langit. Duri-duri menusuk tubuhnya yang luhur. Namun ia tetap berdiri, teguh dan kuat. Hinaan yang ia alami tak mampu memadamkan cinta. Dalam kehinaannya, keselamatan ditemukan. Di salibnya, dosa dikuburkan. Kematiannya membawa hidup yang kekal. Terhormatlah Kristus, Sang Penebus yang tulus. Dalam deritanya, kita mendapatkan kesembuhan. Dalam hinaannya, kita menemukan kemuliaan. Kami bersujud di hadapannya. Segala pujian kami nyanyikan. Itulah kemuliaan, kehinaan yang dialami oleh Kristus. Kehinaan ini semakin nampak begitu hebat kalau kita mengontraskannya dengan siapa Kristus sebenarnya. Dia adalah Allah. Dan kalau dia Allah, dia punya semua. Kalau dia Allah, dia memiliki segala sesuatu.
Dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalau Kristus adalah Allah, berarti ayat ini berlaku bagi dia. Mazmur 89, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya, utara dan selatan, engkau yang menciptakannya, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, tinggi tangan kananmu, keadilan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih kesetiaan berjalan di depanmu. Dia punya semua, tapi pada waktu datang ke dalam dunia, di Lukas 9 ayat 58, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Betapa hinanya dia. Henry bilang, kita boleh melihat hal ini sebagai pernyataan tentang keadaan sangat berkekurangan yang dijalani Yesus Tuhan kita di dalam dunia ini. Dia bukan saja tidak memiliki kesenangan dan hiasan yang biasa dimiliki para raja, tapi bahkan kebutuhan akan tempat tinggal yang dimiliki serigala dan burung-burung pun tidak ada padanya. Lihatlah betapa dalam kemiskinan yang dijalani Yesus Tuhan kita demi kita. Dia begitu hina, puncak kehinaannya di atas kayu salib. Nah, di atas salib dia bereskan semua tugasnya dengan sempurna. Nah, kalau sudah selesai, setelah dia dengan hina dan menyelesaikan pekerjaannya, apa yang terjadi? Ayat 4 dan 5, Yohanes 17. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan yang pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Waktu datang ke dunia, kemuliaannya dia tanggalkan. Tapi sekarang setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia minta kepada Bapa, permuliakanlah dengan kemuliaan yang ku miliki sebelum dunia ada. Nah, jadi setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, itulah cara di mana dia dimuliakan kembali dengan kemuliaannya sendiri sebelum dunia ada. Itulah sebabnya Yesus setelah naik ke surga, penampilannya begitu mulia. Penampilan Kristus setelah naik ke surga berbeda dengan semua penampilan dia selama lebih dari 3 tahun di bumi ini. Mari kita melihat beberapa fakta. Pada waktu Paulus perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menangkap dia. Tapi itu Tuhan Yesus sudah di surga. Bagaimana penampilan Tuhan Yesus menurut gambaran Paulus? Kisah 22. Tapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit. Maka rebahlah aku. Di bagian akhir ayat 8, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Berarti Yesus yang menampakkan diri pada Paulus dikatakan memancar cahaya menyilaukan dari langit. Padahal itu hari siang. Di siang hari hanya cahaya yang lebih terang dari matahari yang bisa menyolok. Dan terang Kristus lebih bercahaya dari matahari. Ini tidak pernah terjadi di bumi ini, kecuali dalam satu peristiwa yang akan saya singgung nanti. Dia dilihat oleh Paulus dengan begitu mulia. Yohanes, Rasul Yohanes juga mendapatkan penglihatan tentang Kristus yang sudah di surga. Wahyu 1. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Itu pasti Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangannya kanannya dia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Wow. Memang waktu di dunia kemuliaannya sempat nongol sedikit, tapi sebentar.
Di Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kepada jemaat di Tiatira, dia memperkenalkan dirinya. Wahyu 2 ayat 18 dikatakan matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaka. Dan penampilan di dalam sebuah perjamuan besar di surga. Lihatlah bagaimana dia tampil. Aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Itu Kristus. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Daripadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah. Namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau sudah begini, masih ada berani bunuh dia? Ada yang berani olok? Ada yang berani hina dia? Kristus sudah naik ke surga. Dan keadaannya di surga sangat-sangat mulia. Maka kenaikannya ke surga menandai kembalinya dia pada kemuliaan yang sesungguhnya. Lalu apa penting ini bagi kita? Pada hari Minggu kemarin saya sudah jelaskan apa yang Kristus alami. Itu bisa menjadi pola bagi kita. Dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit. Dia naik ke surga, kita juga akan naik atau pergi ke surga. Dan sekarang, kalau dia di sana mulia, kita juga ikut dimuliakan. Dari mana kita tahu bahwa di sana dia mulia? Kita ikut dimuliakan. Dalam doanya kepada Bapaknya, Yohanes 17 ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka, murid-murid, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus membagi kemuliaannya dengan para muridnya. Roma 8, 17-18. Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Di ayat 17 tadi, kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Menarik, di dalam versi Contemporary English Version dibilang, share in the glory of Christ. Berbagi dalam kemuliaan Kristus. Atau seperti terjemahan Today's English Version, share his glory. Berbagi dalam kemuliaan. Kristus itu mulia. Di surga sangat mulia. Kalau dia bagi sedikit saja buat Kak Foni, kira-kira bagaimana keadaan Kak Foni nanti? Dia sangat-sangat mulia. Wajahnya bisa lebih terang dari cahaya matahari. Kalau dia bagi sedikit pada Oma Sina, kira-kira bagaimana? Share in the glory of Christ. Bahkan tubuh yang kita kenakan sekarang ini, tubuh yang hina, yang akan kembali menjadi debu. Tubuh yang lemah, penuh dengan sakit penyakit dan segala macam. Seringkali tubuh ini menjadi lemah dan hina. Gula darah, asam urat, segala macam sudah naik. Saya check up kemarin di Jakarta. Kolesterol tinggi, gula darah, asam urat, lalu ginjal saya bocor, hati saya membengkak, lalu pembuluh jantung itu menyempit. Jadi dokter menyarankan untuk pasang ring. Waktu mendengar itu, tiba-tiba kulihat langit terbuka. Semua kita bisa mengalami kehinaan di dalam tubuh kita. Tapi karena Kristus itu di surga, dia naik sebagai manusia dengan tubuh yang penuh kemuliaan. Lalu ada sebuah janji, Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini
sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wow. Berarti hari ini tubuh kita boleh hina, tapi kita akan bisa menikmati tubuh yang mulia yang serupa dengan tubuh. Kristus yang naik ke surga sudah begitu mulia, dan dia mau berbagi kemuliaan dengan saudara. Bukankah ini sesuatu harapan yang luar biasa? Di dunia ini kita sudah menjalani, sebenarnya kita hidup baik-baik pun kita tetap hina karena dunia sudah berdosa. Tapi di dunia yang berdosa kadang-kadang ada banyak kita yang masih terhina juga. Bodoh, miskin, sakit, menderita dan lain sebagainya. Tapi ada satu pengharapan bahwa satu hari nanti, suatu hari nanti kita akan menikmati kemuliaan, share in His glory, berbagi kemuliaan dengan Kristus. Ada seorang Kristen bernama Ira Stampil. Dia lahir tahun 1914. Ini adalah Ira Stampil. Dia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan bertobat pada masa mudanya. Dan dia hidup dalam semangat yang membara untuk melayani Tuhan. Salah satu bakatnya yang luar biasa adalah bakat di dalam musik. Dan dia menyumbangkan bakat musik ini dengan menulis lagu-lagu rohani. Lagu-lagu dari Stampil itu mencerminkan suatu pengharapan, penghiburan, kuasa iman yang diteguhkan dalam hubungan personal dengan Tuhan. Tapi Stampil ini punya banyak masalah. Tidak jelas ceritanya. Dia seorang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tidak jelas ceritanya bagaimana, tapi akhirnya dia harus berpisah dengan istrinya karena cerai. Seperti saya bilang, tidak diketahui penyebab perceraiannya, tetapi kelihatannya perceraian itu menyebabkan penderitaan yang hebat dan rasa kehilangan yang hebat dari Stampil. Dan saudara-saudara, dia bersama istrinya dan istrinya sekarang sudah berpisah dengan dia. Dia tidak tahu hari esok bagaimana. Nasibnya di kemudian hari bagaimana. Tapi setelah itu karena dia orang beriman, dia bilang, biarpun saya sendiri sekarang sudah diceraikan oleh istri, tapi saya yakin. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi saya tahu siapa pimpin hidup saya. Maka Stampil menciptakan sebuah lagu, I know who holds tomorrow. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang. Itu adalah karangan Stampil. Tapi sebelum Stampil bercerai, ternyata seorang yang mengasihi Tuhan hidup miskin. Banyak juga atau ada pandangan mengatakan bahwa dia diceraikan oleh istrinya karena kemiskinannya. Tapi sebelum dia bercerai, dia memang miskin sampai dia tidak bisa. Jangankan untuk membuat sebuah rumah, menyewa rumah yang layak pun tidak bisa. Sehingga akhirnya dia pernah berjalan kaki bersama istrinya dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya untuk mencari tempat tinggal sementara. Tapi itu pun mereka tidak mendapatkannya. Tapi dia orang beriman. Karena itu ketika dia tidak mendapatkan rumah sama sekali, lalu dia berpikir bahwa sekarang saya hina, tidak punya rumah. Tapi Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi saya. Mansion over the hilltop. Itulah yang ditulis oleh Stampil. Dua saudara akan menyanyikan lagu Stampil ini dengan iringan musik dan gitar dari pendeta Ezra Soru.